Tapi fakta adanya buzzer menunjukkan ada yang piara. Karena buzzer ini mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer. Ada mantan aktivis itu, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang. Bahwa suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembaban udara sangat mempengaruhi kecepatan kematian virus COVID-19 di udara dan di permukaan yang tidak berpori. Berita ini sangat menggembirakan kita, karena kita hidup di alam tropis yang suhunya panas, yang udaranya lembab, dan kaya sinar matahari. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Taman 51 Setapak, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. Berita kali ini datang dari salah satu pengamat politik, Rocky Gerung, yang menyebut Jokowi telah gagal memimpin NKRI. Pengamat politik Rocky Gerung berikan sindiran tajam terhadap orang-orang yang selalu memuji Presiden Jokowi. Baginya, Jokowi sudah gagal sebagai kepala negara. Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam dialog etika dan kebijakan publik LSM Gerakan Bersama Rakyat atau Gebrak di Batam pada hari Kamis 11 November. Ada orang yang selalu cari cara untuk memuliakan orang yang gagal. Saya membaca surat Profesor Buya Syafi'i Ma'arif beberapa waktu yang lalu di mana memuji Jokowi yang mengatakan kesalahan bangsa ini bukan di Joko Widodo tetapi di orang-orang sekitarnya. Rocky menjelaskan bahwa Syafi'i Ma'arif menyebut bahwa Jokowi berhasil secara internasional, salah satunya karena terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 2022 mendatang. Padahal kata Rocky, Indonesia bukan dipilih tetapi sudah giliran sebagai tuan rumah. Presiden sih untuk G20 itu adalah arisan. Kebetulan saja sekarang Indonesia dapat giliran untuk memimpin dan bukan dipilih, ujar Rocky. Lebih lanjut, Rocky juga menerangkan bahwa Presiden Jokowi gagal sebagai kepala negara karena tidak memiliki konsep yang jelas. Salah satunya yang terjadi di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan COP26 di Glasgow, Inggris beberapa waktu lalu. 20 menit sebelum Presiden Jokowi pidato, seluruh Menteri Eropa sudah dapat briefing dari Greenpeace tentang data deforestasi dari Indonesia. Jadi ketika Presiden pidato, orang bilang bohong-bohong, ujar Rocky Gerung. Terlebih karena semua Menteri Eropa ketika saat itu, kata Rocky, sebenarnya sudah paham arah kebijakan Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut mereka, undang-undang tersebut bukan untuk mengundang investasi, tetapi alat merusak lingkungan dan juga hutang. Artinya, demokrasi juga rusak dengan undang-undang itu. Tidak ada demokrasi ketika kita tidak sama-sama bernapas dengan monyet di hutan, atau kita berkicau sama burung. Begitulah idealis demokrasi seharusnya. Kemudian Rocky juga menyebut aktivis perubahan iklim perempuan yang paling berpengaruh, Greta Thunberg, akan tertawa melihat pidato Jokowi di COP26 tersebut, karena pidato itu tidak didasari oleh basis data. Ditambah lagi 20 menit setelah pidato Presiden Menteri dari LKH itu, ditambah lagi 20 menit setelah pidato Presiden, Menteri KLHK mengeluarkan statement di Twitter atas nama deforestasi pembangunan dilanjutkan. Rocky melihat pidato Jokowi penuh kebohongan dan membuat ribut Eropa. Masalah itu Presiden juga diam karena tidak tahu masalah. Kita terus terjebak dalam olok-olok Presiden, begitu katanya. Selanjutnya Rocky Gerung juga memaparkan permasalahan PCR. Sudah 2 minggu PCR menjadi perhatian publik tetapi Presiden ya diam saja, sedangkan para menteri di bawahnya berkelahi. Artinya Presiden tidak tahu masalah. Masalahnya selalu Presiden tidak tahu masalah, kata Rocky. Ia melanjutkan praktik menteri dalam bermain bisnis PCR melanggar etika. Ketika itu dilanggar oleh Luhut, Erik, dan Erlangga, itu melanggar etika karena regulasi di mereka. Ketika mereka berbisnis itu yang melanggar etika, regulator ikut jadi operator. Permasalahan itu menurut Rocky bagi Presiden Jokowi biasa saja, karena Jokowi tidak cukup kapasitas untuk memahami masalah tersebut. Jadi meskipun dikritik panjang lebar Gus Roy, misalnya tidak mungkin Jokowi paham.
Roky Gerung sebagai seorang pengamat politik yang cukup populer akan maju jadi presiden. Benarkah? Pakar hukum tata negara, Refly Harun turut angkat bicara soal pernyataan yang sempat dilontarkan oleh Roky Gerung terkait dengan maju jadi presiden. Refly menilai bahwa sebenarnya Roky Gerung tidak menginginkan jabatan walaupun sekelas presiden. Dengan mengungkapkan siap bakal maju jadi presiden, Roky Gerung hanya ingin menyindir pemerintah terkait panasnya panggung pemilihan presiden yang tampaknya disetir oleh sejumlah raksasa partai politik. Terlebih dengan adanya sistem politik di tanah air, saat ini seakan membuat siapapun yang ingin maju jadi presiden harus memiliki dukungan partai politik ataupun dari pihak cukong dan oligarki. Ini adalah sebuah satir, sebuah sindiran. Orang seperti Roky pastilah tidak bermimpi, tidak berniat atau katakanlah jadi presiden. Tapi perjuangan pro-demokrasi kadang-kadang membutuhkan dorongan pernyataan-pernyataan seperti ini. Kata Refly dalam saluran YouTube miliknya dikutip oleh redaksi Hops pada Jumat 12 November. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau kita tidak diternak oleh partai politik, tidak disokong oleh oligarki, maka secara teoritis tidak mungkin maju sebagai calon presiden. Kenapa begitu? Karena ada pagar tinggi yang namanya presidential threshold. Oleh sebab itu, kata Refly, sosok yang bakalan maju jadi presiden harus mampu membeli partai politik, diternak parpol, hingga jadi cukong Taipan. Pagar tinggi itu hanya memungkinkan sosok yang mampu membeli partai politik atau orang yang diternak partai politik dan cukong Taipan yang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. No money, no party. Begitu tegasnya. Refly juga lantas menjelaskan bahwa pernyataan yang disampaikan Roky sebagai dialog yang cerdas dan penuh akal sehat. Roky seakan menyindir para tokoh politik yang harus menjual segalanya, termasuk harga diri untuk bisa maju jadi presiden ataupun wakil presiden. Ini adalah cara dialog yang cerdas dan pakai akal sehat. Tentu Roky tidak serius mengatakan mau nyapres. Dia sedang menyindir orang-orang yang kalau mau nyapres perlu menjual segalanya, termasuk harga diri dan pencitraan yang penuh kebohongan. Begitu imbuhnya. Sebelumnya diberitakan bahwa pengamat politik Roky Gerung menyatakan kesiapannya untuk menjadi presiden dalam pemilu mendatang. Namun demikian ia menegaskan harus ada perubahan dalam presidential threshold atau ambang batas perolehan kursi parpol untuk dapat mengajukan calon presiden. Saya siap jadi presiden asalkan presidential threshold sebesar 0%. Kata Roky di sela diskusi pertemakan etika dan kebijakan publik yang dihelat oleh LSM Gebrak Batam pada Rabu 10 November malam hari. Menurutnya dengan presidential threshold sebesar 0% akan terbuka kesempatan bagi rakyat untuk menemukan pemimpin-pemimpin yang alternatif. Bagi Roky, intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Dalil ini harus dipertahankan pada pemilihan pemimpin level manapun, baik bupati, wali kota, gubernur hingga presiden. Dalam kesempatan terpisah, Roky juga menilai bahwa pemilu 2024 hanya akan menjadi pertempuran bagi para oligarki berebut politikus untuk dijadikan hewan ternak. Menurutnya, hal itu bisa sangat terbaca. Salah satunya dari adanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%. Sudah dikunci itu, yang boleh diternakkan cuma mereka yang punya tiket oleh partai politik. Jadi sudah dikunci di situ, tuturnya dalam forum berbeda. Roky menambahkan hal itu semakin diperburuk dengan adanya pandemi COVID. Ia menilai COVID hanya akan memagari suara-suara kritis publik. Jadi kita lihat bahwa pemilu nanti di 2024 jadi ruang tertutup tempat black market of oligarki beroperasi, black market of politics beroperasi. Di situ akan beroperasi OTT, operasi tukar tambah. Jadi dari posisi itu kita tahu bahwa gak akan ada yang berubah. Karena itu kita upayakan dari sekarang supaya PT itu dibatalkan. Kita upayakan supaya Omnibus Law juga dilenyapkan. Kita upayakan agar COVID itu jangan dipolitisir. Begitu tandasnya.